lahan basah Sungai Martapura. Kalau merujuk pada materi hidrologi, sungai adalah alur panjang di permukaan bumi tempat mengalirnya air dari hulu ke hilir. Di PPT disebutkan adanya sungai utama dan anak sungai. Nah, di Sungai Martapura ini merupakan salah satu anak sungai atau cabang penting dari Sungai Barito. Untuk mengobservasi lahan basah Sungai Martapura, jika ditinjau dari aspek fisik, tempat kita berdiri ini adalah bagian dari daerah aliran sungai atau disebut juga dengan Das Martapura. Sungai ini memiliki karakteristik aliran yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan lebar dan kedalaman yang dinamis. Selain fisik, ada juga aspek biotik atau komponen hidup di ekosistem ini. Meskipun berada di tengah kota, kita masih bisa menemui vegetasi khas lahan basah seperti tanaman eceng gondok yang terbawa arus, serta berbagai biota air seperti ikan patin, seluang, atau nila yang menjadi penyusun ekosistem sungai ini. Halo guys, nama aku Siti Rijarina. Melanjutkan kondisi alam tadi, eksistensi Sungai Martapura ini sangat krusial. Bagi aspek sosial dan ekonomi, masyarakat Banjarmasin secara sosial, kawasan Siring 0 km ini telah dialihfungsikan. Dialihfungsikannya itu menjadi ruang publik yang strategis. Tempat warga berkumpul, berolahraga, berwisata bersama keluarga. Dari aspek ekonomi, sungai ini adalah urat nadi perdagangan. Di sekitar Siring, kita bisa melihat aktivitas transportasi air seperti perahu motor yang membawa penumpang atau wisatawan. Selain itu, sungai ini juga menghidupkan ekonomi lewat sektor UMKM kuliner sepanjang Siring. Jadi bisa kita lihat di sini ya, serta aktivitas pasar terapung yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian warga Banjar. Kesimpulannya, secara ekonomi, sungai ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi aktivitas pasar terapung yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Dari sisi sosial, kawasan Siring ini telah bertransformasi menjadi ruang publik yang sangat strategis. Tempat ini merupakan destinasi wisata ekonomi sekaligus pusat aktivitas sosial di mana masyarakat dari berbagai kalangan, dari luar negeri, dari turis-turis asing berkumpul interaksi setiap harinya. Perkenalkan, nama saya Anjira Nur Febriana. Jadi yang terakhir kita harus melihat dari aspek budaya dan ekologis. Nah, jadi secara budaya, Sungai Martapura adalah identitas utama bagi suku Banjar. Jadi, suku Banjar itu beraktivitas di atas air seperti bertransportasi dengan klotok, dan tradisi pasar terapung adalah kearifan lokal yang sudah berumur ratusan tahun yang terus dilestarikan di Sungai Siring ini. Bisa kita lihat di belakang ini guys, ini adalah Tugu Menara Siring Pandang. Namun, secara ekologis ada tantangan besar, berubahnya tata guna lahan menjadi kawasan beton dan permukiman padat di perkotaan seperti yang kita lihat di sekitar Siring dapat mengurangi daya infiltrasi tanah dan memicu kerentanan banjir saat air pasang. Nah, oleh karena itu, keseimbangan ekologis harus dijaga agar sungai tetap bersih dan berfungsi optimal. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga Sungai Martapura dan juga menjaga budaya sekaligus masa depan kita. Sekian observasi dari kelompok 5. Daripada itu ya, tempatnya di sini otomatis ya orang-orang luar luar Kalimantan lah yang banyak datang di untuk menikmati satu pasar terapung, menghadiri pasar terapung. Jadi kayak di tempat-tempat pariwisata itu memang luar-luar perkembangannya jangan nah, dulu kan ini kan kota besar. Kalau dulu karena kan banyak-banyak rumah landing, ya itu kan dari Bogor. Jadi zaman-zaman dahulu ini kan, kalau tempat-tempat banyak zaman Belanda dulu, bahkan itu pasar
lama itu dulunya itu untuk transaksi ya antara dulu dan penyeberangan kapal. Nah, itu dulu ya. Makanya kalau terkenal dulu ya. Makanya sekarang sudah ada perjanjian. Sudah mulai dirawat. Ya sudah dirawat, sudah kebersihannya dari Pemda setempat itu. Agar tetap bisa selalu dirasakan oleh generasi selanjutnya manfaatnya. Nah, namanya Dan gini ya. bagaimana cara Itu menjaga. satu ya. Ini masyarakat Perda, pemerintah daerah sebenarnya ini kan nggak boleh membuang tempat sampah sembarangan. Itu yang utama untuk menjaga kelestarian sungai. Kalau sungainya terjaga, lah otomatis pariwisata itu kan datangnya dari manapun yang menikmati hasil angin. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan lah orang-orang yang dari luar Kalimantan itu kalau ya bersih, ya kapalnya banyak, ya otomatis penumpang lebih banyak lagi, pengunjung lebih datangan lagi. Ekonominya Ekonominya ini kan luar biasa. Jadi perkembangan dan itu pun itu kemajuannya sangat besar. Nah, dari jadi itu. pemerintah daerah sendiri sudah merawat, lalu Iya kok. dari peran dari masyarakatnya juga mendukung gitu ya Pak, Ya, jangan sangat gabah di mendukung. rumah gitu. Sangat gitu. Nah, seperti itu. Ya alhamdulillah ya apa itu kita menjaga. Ya. Nah, otomatis yang utama kalau menjaga ini sampah. Itu sampah, ya. Itu sampah itu kalau bisa sampah itu buanglah pada tempat. Nah, seperti itu. Ini sungai Gagal ya. Mama ini membuang di sungai ya. Nah, otomatis orang menikmati itu naik kelas. Sama sungai ini kotor satu ya. Dan keduanya ini kalau membuang sampah di pada tempatnya, otomatis sungai itu dia juga. Nah, seperti itu. Nah, kayaknya ini kan luar biasa perkembangan Kalimantan Selatan.